Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wayuningsi dengan NIM 857389359. Saya berasal dari UPBJJ daerah Bogor. Di sini saya akan melakukan tugas mata kuliah PGGK 4107 Praktikum IPA DSD pada modul 3 kegiatan praktikum 2 judul percobaan uji karbohidrat. Alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama ada betadin atau larutan iodium, nasi, biskuit, kentang, pisang, putih telur, tahu, apel, terigu, dan yang terakhir ada tabel pengaman. Tujuan praktikum percobaan ini mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, sebelum melakukan percobaan, kita harus mengetahui dulu apa itu karbohidrat. Karbohidrat adalah salah satu zat gizi utama yang menjadi sumber energi bagi tubuh. Pada praktikum sederhana, karbohidrat dapat diuji menggunakan betadin atau iodium. Jika bahan makanan berubah menjadi warna biru tua, biru kehitaman atau keunguan, maka bahan tersebut mengandung karbohidrat atau amilum. Jika tidak berubah warna, berarti tidak mengandung amilum. Nah, untuk melakukan percobaannya, kita cukup meneteskan betadin ini ke bahan makanan sebanyak 3 tetes saja. Nah, jika sudah, kita tunggu sampai 5 atau 10 menit. Setelah 5 menit, dan ini dia hasilnya, bahan makanan yang mengandung amilum mengalami perubahan warna setelah ditetesi betadin atau iodium. Perubahan menjadi biru kehitaman atau keunguan, menunjukkan reaksi positif. Di sini contohnya yang pertama ada kentang, biskuit, nasi, pisang, dan yang terakhir ada terigu. Hal ini menunjukkan hasil positif atau mengandung karbohidrat. Sedangkan yang tidak berubah warnanya, yang pertama ada putih telur, tahu, dan juga apel. Ini menunjukkan tidak ada karbohidrat. Hal ini membuktikan bahwa makanan pokok dan beberapa bahan olahan memang mengandung karbohidrat sebagai sumber energi utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wayuningsi dengan NIM 857389359. Saya berasal dari UPBJJ Bogor. Pada hari ini saya akan melakukan tugas mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA DSD pada modul 3 tentang makanan, yaitu uji lemak. Alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama di sini ada kertas coklat yang sudah diberi label, sendok, air, minyak goreng, ada wortel, singkong, jagung, seledri, kemiri, kacang tanah, margarin, santan cair, susu, dan yang terakhir ada senter. Sebelum melakukan pengamatan tentang uji lemak, kita ketahui dulu apa itu lemak. Lemak adalah zat makanan yang berfungsi sebagai cadangan energi dan perlindungan organ tubuh. Nah, uji lemak dapat dilakukan dengan menggosokkan atau meneteskan bahan makanan pada kertas coklat. Jika nanti setelah didiamkan muncul noda transparan atau bekas yang tidak hilang, maka bahan tersebut mengandung lemak. Jika tidak meninggalkan noda, berarti bahan tersebut tidak mengandung lemak. Yang pertama yang saya lakukan yaitu mengambil air yang sudah disemprot air. Kita teteskan sedikit saja. Nah, ini tersimpan. Kita bersihkan dengan tisu. Yang kedua ada minyak. Ambil sedikit saja. Seperti ini. Kita keluarkan dulu. Yang ketiga, kemiri. Kita masukkan. Kacang.
Susu di sini menggunakan, saya menggunakan susu. Jika sudah seperti ini, kita tunggu sampai 10 menit. Jika sudah 10 menit, kita akan cek mana bahan makanan yang mengandung minyak atau lemak akan meninggalkan noda transparan pada kertas coklat. Hal ini menunjukkan bahwa lemak mudah dikenali melalui bekas tembus cahaya pada kertas karena sifatnya yang tidak mudah menguap dan menyerap ke serat kertas. Yang pertama ada air. Ini jelas tidak meninggalkan noda membekas, berarti air tidak mengandung lemak. Yang kedua ada minyak. Minyak sangat jelas meninggalkan noda, berarti minyak mengandung lemak. Yang ketiga ada susu. Susu di sini juga tidak meninggalkan bekas atau noda, berarti susu tidak mengandung lemak. Keempat ada singkong. Singkong juga tidak meninggalkan bekas atau noda, berarti singkong tidak mengandung lemak. Kelima ada mentega. Di sini sangat jelas mentega juga meninggalkan bekas atau noda yang membekas, berarti mentega mengandung lemak. Yang keenam ada kacang tanah. Di sini kacang tanah juga meninggalkan noda yang membekas, berarti kacang tanah juga mengandung lemak. Yang ketujuh ada kemiri. Kemiri juga sama meninggalkan noda yang membekas, berarti kemiri juga mengandung lemak. Kedelapan ada santan. Santan juga sama meninggalkan noda yang membekas, berarti santan juga mengandung lemak. Yang kesembilan ada seledri. Seledri ini tidak mengandung lemak karena tidak meninggalkan noda yang membekas. Ke-10 ada wortel. Wortel juga sama, tidak mengandung lemak. Yang terakhir ada jagung. Jagung tidak meninggalkan noda, berarti jagung tidak mengandung lemak. Pada uji lemak ini, bahan makanan yang mengandung minyak atau lemak akan meninggalkan noda transparan pada kertas coklat. Contohnya seperti kemiri, margarin, santan, minyak goreng, kacang tanah. Menunjukkan hal positif. Ini menunjukkan bahwa lemak mudah dikenali melalui bekas tembus cahaya pada kertas karena sifatnya tidak mudah menguap dan meresap ke serat kertas. Kesimpulannya dari kedua uji coba ini, yaitu uji karbohidrat dan uji lemak, terdapat perbedaan hasil antara sampel juga dipengaruhi oleh jenis zat gizi dominan dalam bahan tersebut. Bahan seperti tahu, telur, wortel, dan seledri umumnya tidak menunjukkan hasil positif pada uji karbohidrat amilum maupun uji lemak sederhana, sehingga hasil pengamatan menjadi lebih jelas. Praktikum ini membantu memahami bahwa setiap bahan makanan memiliki kandungan zat gizi yang berbeda. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa uji karbohidrat dengan betadine atau iodium menghasilkan warna biru kehitaman atau keunguan pada bahan yang mengandung amilum. Sementara itu, uji lemak pada kertas coklat menunjukkan adanya noda transparan pada bahan yang mengandung lemak.
Dengan demikian, nasi, kentang, tepung terigu, dan beberapa bahan lain terbukti mengandung karbohidrat. Sedangkan kemiri, margarin, santan, minyak goreng, dan kacang tanah terbukti mengandung lemak. Terima kasih.